Maka sambil nunggu teman-teman yang akan bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, para pejabat struktural, Pak Sekdin, Pak Kabid 2, Pak Kabid Sumber Daya Kesehatan, serta teman-teman tim IT yang saya banggakan, yang saya juga hormati, sahabat-sahabat saya, teman-teman dari media, baik media online, media cetak, dan media elektronik. Terima kasih sebelumnya atas kehadirannya pada press release pada sore hari ini terkait dengan perkembangan COVID yang ada di Kabupaten Bondowoso. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita masih diberikan nikmat, khususnya nikmat sehat di penghujung Ramadan, dan mudah-mudahan ibadah kita semua di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah SWT. Amin. Amin. Teman-teman, sahabat-sahabat saya yang saya hormati, pada kesempatan sore ini perlu saya informasikan yang pertama, perkembangan warga Bondowoso yang terkonfirmasi atau positif sebanyak 2.253 orang yang dirawat di rumah sakit, yaitu sebanyak 7 orang, sedangkan yang dirawat secara mandiri yaitu di rumah sebanyak 1 orang. 7 orang yang ada di rumah sakit, yaitu di Rumah Sakit Umum Dr. Haji Kusnadi sebanyak 6 orang, sedangkan yang di Rumah Sakit Bayangkara 1 orang. Dari 2.253 yang dinyatakan sembuh atau sudah sembuh sebanyak 2.096 orang atau sekitar 93%. Sedangkan yang meninggal, mudah-mudahan ini juga yang terakhir tidak ada penambahan lagi, sebanyak 149 orang, kurang lebih 6,6%. Dan pada hari ini, per tanggal 10 Mei 2021, ada penambahan 3 yang positif, yang tentunya teman-teman semua sudah mengetahui penambahan dari pemeriksaan yang kita lakukan beberapa hari yang lalu di tempat perbelanjaan. Selanjutnya terkait dengan jumlah pekerja migran Indonesia atau PMI warga Bondowoso, sampai dengan kemarin tanggal 9 Mei 2021, PMI warga Bondowoso yang datang dari beberapa negara, baik Malaysia, Singapura, dan lainnya, sebanyak 41 orang. Dan 41 orang ini sudah dilakukan pemeriksaan karena prosedur atau SOP-nya, agar nanti masyarakat, keluarga juga memahami. Begitu pekerja migran Indonesia atau PMI ini datang di Bandara Juanda, maka langsung dilakukan karantina di Asrama Haji Sukolilo Surabaya selama 2 hari. Pada saat kedatangan dilakukan pemeriksaan PCR, swab PCR-nya, dan pada hari ketiga akan dijemput oleh Satgas Kabupaten Kota masing-masing setelah hasil dari PCR menyatakan atau dinyatakan negatif. Kalau hasilnya positif, tidak dipulangkan lebih dulu ke kabupaten kota, tetapi dirawat di rumah sakit rujukan COVID yang ada di Surabaya. Yang sudah dinyatakan negatif dan pulang ke Bondowoso sebanyak
orang. Dari 41 ini, pada hari kelima, jadi begitu dia datang langsung kita karantina di rumah sakit, yang kita karantina di gedung X Akper, yang satu lokal dengan rumah sakit umum, selama 3 hari. Jadi pada hari kelima dilakukan pengambilan swab PCR-nya untuk yang kedua. Apabila hasilnya negatif, maka akan dipulangkan atau diizinkan pulang ke rumah masing-masing. Tetapi apabila hasil swab PCR-nya ini positif, maka akan dilakukan isolasi dan perawatan di Rumah Sakit Umum Bondowoso. Alhamdulillah dari 41 ini, 28 swab ulangnya yang kedua, hasilnya negatif semua sehingga bisa pulang ke rumah masing-masing. Dan saat ini masih ada sekitar 13 orang yang masih kita karantina, dikarenakan memang kedatangannya tidak bersamaan. Oleh karenanya 13 orang ini kita lakukan swab yang kedua, beberapa yang bisa kita lakukan. Hari ini kita lakukan pemeriksaan swab yang kedua. Dan informasi yang terbaru pada hari ini, ada kedatangan PMI, warga Wringin, Maesan, Botolinggo, Tapen, dan Cerme, sebanyak 6 orang totalnya, yang akan kita jemput ke Asrama Haji Sukolilo. Selanjutnya, Bapak Ibu, teman-teman semua yang saya hormati, dalam pelaksanaan pemeriksaan atau sidak yang kita lakukan di toko ataupun di pusat perbelanjaan kemarin, kita memeriksa yang wajib adalah pemilik, yang kedua adalah karyawannya atau karyawatinya itu wajib kita periksa, dan pengunjung yang kita ketahui tidak memakai masker pada saat yang bersangkutan datang. Ya. Jadi dari 259 orang yang hadir dan kita periksa pada waktu itu bersamaan dengan yang terakhir tadi malam, itu kita dapatkan 3 orang pegawai di salah satu toko dinyatakan hasil rapid antigennya positif. Sekali lagi rapid antigen positif. Nah pada waktu itu masih rapid antigen, belum dinyatakan COVID. Nah cuman ada beberapa pemberitaan yang sudah tayang dinyatakan positif COVID. Nah ini yang keliru karena hasil dari PCR, pemeriksaan dengan PCR-nya belum keluar. Dan baru kemarin ya kita dapatkan informasi pagi bahwa hasil dari 3 yang rapid tadi, pegawai di salah satu toko tadi dinyatakan positif COVID-19. Terhadap 3 karyawan atau karyawati ini sudah kita lakukan penanganan sesuai dengan SOP-nya, yaitu kita isolasi dan kita rawat di rumah sakit umum. Kemudian yang perlu kami sampaikan juga, mungkin teman-teman, sahabat-sahabat semua sudah mengetahui di tetangga kabupaten kita ada klaster baru, yaitu klaster dari jamaah taraweh. Mari kita semua, dan saya mohon bantuan teman-teman juga, di tempat tinggal sekitar kita, di musola ataupun masjid yang melaksanakan kegiatan sholat taraweh, untuk diingatkan selalu protokol kesehatannya. Setidaknya bila tidak bisa menjaga jarak, mohon masker ini agar dipakai. Ya, sekali lagi sampaikan kepada pengurus atau takmir masjid agar menyediakan minimal masker. Dan ini juga sudah menjadi kebijakan dari Satgas bahwa masjid nanti yang akan melaksanakan kegiatan sholat Idul Fitri wajib sekali lagi melaksanakan dan patuh terhadap protokol kesehatan.
Satu, memakai masker semuanya. Yang kedua, jaga jarak harus dilakukan. Dan ini selama ini kita lihat sudah mulai longgar, ya. Kita lihat di tempat-tempat perbelanjaan, di pasar dan sebagainya, ini sangat longgar. Oleh karena itu, Bapak Bupati sudah memerintahkan dan sudah ada surat edaran juga yang dikeluarkan bahwa kapasitas masjid untuk tempat sholat Idul Fitri juga sudah ditentukan. Protokol kesehatan menyediakan tempat cuci tangan sebelum masuk ke masjid ini juga wajib dan harus ada. Terakhir yang perlu kami sampaikan pada kesempatan sore ini bahwa sudah ada regulasi yang dikeluarkan oleh Bapak Bupati, yaitu surat edaran Bupati nomor 443.2/430/2021 tentang pembatasan aktivitas masyarakat menjelang dan pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Di situ sudah diatur semua hal-hal yang terkait dengan aktivitas sebelum dan pasca Hari Raya sudah dilakukan aturan, termasuk khususnya menjelang atau malam Hari Raya. Insya Allah salah satu dalam regulasi tersebut, akses menuju alun-alun sekitar jam 4 sore itu pun juga sudah dilakukan penyekatan dengan tujuan menghindari terjadinya penumpukan ataupun keramaian dan juga mengumpulnya masyarakat di alun-alun. Teman-teman, sahabat semua yang saya hormati, sebelum saya akhiri, pada kesempatan ini perlu saya ingatkan juga, bukan tidak mungkin bahwa mudah-mudahan tidak, karena sekarang ini adalah regulasi ataupun aturan dari pemerintah pusat terkait larangan mudik, yaitu mulai tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021, ini sudah diberlakukan. Dan ternyata memang kalau terkait dengan kedatangan PMI, ini lebih terkontrol. Karena kebanyakan lewat udara. Karena lewat udara maka screeningnya lebih ketat. Dan itu kemungkinan untuk lolos kecil. Tetapi ada juga warga PMI kita yang kebetulan dari luar negeri menempuh jalur darat. Kemarin ada di salah satu kecamatan sudah sampai rumah, tidak melalui jalur udara. Dan alhamdulillah kita lakukan tracing dan kita testing dengan pemeriksaan swab PCR-nya, hasilnya alhamdulillah negatif. Jadi kami tidak terlalu khawatir dan kami tidak mengkhawatirkan dan alhamdulillah dalam pemantauan. Satu hal lagi bahwa setelah dari karantina, PMI ini tetap menjalankan isolasi mandiri walaupun sudah dinyatakan negatif dari hasil pemeriksaan swab yang kedua. Ya, tetap isolasi mandiri paling lama 14 hari di rumah masing-masing. Dan mereka harus mendownload aplikasi Smart yang mana itu akan terpantau. Kalau mereka keluyuran maka notifikasi itu akan memberikan sinyal kepada Satgas baik yang ada di desa, di kecamatan dan yang ada di kabupaten. Ini upaya-upaya yang dilakukan oleh Satgas Kabupaten Bondowoso dalam rangka untuk mengantisipasi agenda tahunan terhadap pemudik dan juga dalam rangka menyambut Idul Fitri. Saya kira ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Apabila masih ada hal yang perlu didiskusikan atau dipertanyakan, saya persilakan kepada teman-teman. Nanti akan saya jawab selama itu menjadi kewenangan saya sebagai juru bicara di Satgas ini. Namun apabila nanti belum bisa saya sampaikan, tentu akan saya informasikan lebih lanjut setelah menyampaikan pada pimpinan di Satgas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sesi tanya jawab sudah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ocha Bapak dari Memo Indonesia. Pada kesempatan siang hari ini sore hari ini maksud saya ingin bertanya beberapa poin karena saya terlambat tapi saya sudah pastikan pertanyaan saya masih belum dijabarkan katanya. Yang pertama terkait ramainya 3 pramuniaga yang dikabarkan positif COVID. Itu kan sudah ditegaskan bahwasanya bukan positif COVID, melainkan positif rapid antigen. Ya, begitu nggih Pak? Positif rapid antigen. Nah, pertanyaan saya untuk identitasnya itu apa? Nggak perlu identitas lengkap, cukup inisial saja dan asalnya dari mana. Kemudian, adakah kemungkinan dari 3 orang tersebut itu punya riwayat dari luar kota atau punya riwayat di sekitarnya itu baru datang dari luar kota? Atau kata lainnya adalah kemungkinan mereka bisa positif rapid antigen itu apa gitu. Dan apakah juga dilakukan hal serupa terhadap pramuniaga di yang satu toko gitu, termasuk juga dengan pihak keluarganya. Itu Bapak. Terus kondisi terbarunya bagaimana dari ketiga orang tersebut dan sekarang sedang di karantina di mana? Karantina mandiri kah atau di karantina yang disediakan oleh pemerintah? Itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, perihal sholat Idul Fitri Bapak. Untuk sholat Idul Fitri, beberapa waktu lalu sempat kita ngobrol dengan teman-teman di BPBD. Informasinya itu juga selain ketentuan-ketentuan yang tadi sudah dijabarkan, itu juga nanti H-1 akan ada penyemprotan disinfektan di masjid-masjid. Jika memang iya, itu bagaimana sebenarnya mekanismenya di Satgas COVID-19? Kemudian terkait dengan sholat Id bersama, untuk masjid-masjid yang besar seperti Masjid Agung At-Taqwa, kalau di daerah selatan itu saya lupa namanya Mahisan itu kan cukup besar Bapak. Dan setiap lebaran itu jamaahnya lumayan cukup besar sekali, mencapai ratusan. Kalau di At-Taqwa mungkin ribuan begitu. Nah itu apakah di 2 titik atau di titik-titik di masjid-masjid yang besar lainnya itu akan ditutup total atau sekalipun ada pembatasan gitu kan namanya juga manusia kadang maksa gitu Pak. Itu gimana antisipasinya? Apakah ditutup total atau tetap dibuka dengan antisipasi yang cukup besar? Gitu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu ya saya jawab. Mungkin kebetulan Mbak Ocha tadi terlambat jadi belum sempat mendengar penjelasan saya yang terakhir. Pada saat pemeriksaan pramuniaga malam itu hasilnya memang rapid antigennya positif, belum dinyatakan positif COVID. Kemudian tetap kita lakukan isolasi dan besoknya kita melakukan pemeriksaan PCR dan hasilnya sudah keluar bahwa ketiga pramuniaga tersebut positif COVID. Ketiga pramuniaga tersebut, satu namanya inisial F, ya F, asal Kecamatan Curadami. Yang kedua inisial MJ, ini perempuan, yang pertama tadi juga perempuan, berasal dari Kecamatan Wonosari. Yang ketiga inisial TF, ya, perempuan juga. Mohon maaf, yang kedua tadi Miftahul Jannah ini bin, laki, ya mohon maaf, saya ralat. Ya, MJ itu laki-laki. Nah, apa-apa, wis kadung. Yang TF ini karena binti ini perempuan, berasal dari Kecamatan Sumberwringin. Ya, 3 kecamatan itu, ya. Mohon nanti nih nulis ya ojo tulis lengkap, tetap inisial, ya. Mohon maaf. Ya. Nah, KU yang kondisi umum yang bersangkutan ketiga-tiganya saat ini dalam kondisi sehat, baik, tidak ada keluhan yang berarti, tetapi tetap diisolasi di rumah sakit umum.
Kemudian terhadap yang bersangkutan, apakah sudah diketahui mungkin dari bepergian dari luar kabupaten atau bagaimana tadi pertanyaannya. Dari hasil tracing ya Pak Tuhu, sempat sudah kita pertanyakan dengan anggota keluarganya juga, tidak ada riwayat bepergian dari luar Bondowoso. Ya, dalam 2 minggu terakhir sampai 4 minggu. Dan kepada keluarga satu rumah, itu sudah kita lakukan tracing ya Pak Tuh, dan diambil pemeriksaan apa tadi? Antigen, PCR langsung ya. Jadi tetap kita lakukan pengambilan swab PCR-nya dan kita tunggu hasilnya besok, mudah-mudahan sudah ada dan mudah-mudahan hasilnya negatif semua. Itu yang terkait dengan yang pertanyaan pertama. Kemudian untuk persiapan sholat Idul Fitri. Betul bahwa di dalam surat edaran Bapak Bupati pun sudah disampaikan bagaimana menyikapi hal tersebut. Memang diatur tidak boleh melebihi kapasitas lebih dari 50%. Kemudian yang kedua dilakukan penyemprotan H-1 dengan desinfektan. Ini adalah domain dari BPBD atas nama Satgas yang tentunya koordinasi langsung secara teknis nanti takmir atau nanti masjid itu apabila memiliki alat, maka seandainya tidak memiliki bahan, maka itu tinggal memohon kepada BPBD. Tetapi apabila tidak memiliki alat untuk penyemprotan, maka bisa dimohon kepada BPBD dan nanti BPBD bersama tim yang akan melakukan penyemprotan. Silakan nanti secara teknis ini nanti bisa didetailkan dengan kepala BPBD atau teman-teman yang ada di BPBD. Karena memang petunjuk kemarin koordinasinya seperti itu. Dan apabila masjid tidak mematuhi protokol kesehatan itu tidak diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan sholat Idul Fitri. Insya Allah bila tidak ada halangan dan tetap dilaksanakan, direncanakan malam Idul Fitri, Satgas juga akan memantau keliling pada masjid-masjid yang akan ditempati untuk sholat Idul Fitri. Saya kira itu Mbak Ocha, beberapa hal ya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi dari Radio Mahardika. Mohon izin dokter mungkin hanya sedikit menambahkan aja berkenaan dengan dinyatakan positifnya 3 pegawai toko yang di rapid antigen kemarin. Berkenaan dengan ini tentu menimbulkan banyak keresahan lah bagi sebagian besar masyarakat. Tapi kalau kita melihat memang di pertokoan, rupanya memang masyarakat masih tetap ramai ya. Gitu. Nah dokter, berkenaan dengan ini sendiri, tentunya yang bersangkutan ini diperiksa itu sudah membawa virus sebelumnya. Dan ini pasti sudah banyak kontak erat dengan para pengunjung yang datang. Nah berkenaan dengan itu sendiri, bagaimana nih langkah dari Satgas COVID? Entah itu untuk men-tracing atau bagaimana, rasa-rasanya kan memang sulit. Karena kita tidak bisa memantau satu persatu siapa saja pengunjung yang datang. Dan ini sangat berpotensi orang yang kontak erat ketemu dengan keluarganya. Dan nanti mungkin hari raya ini juga akan berkumpul dengan yang lainnya. Dan ini cek. Nah berkenaan dengan ini sendiri dokter, bagaimana nih langkah Satgas COVID-19 untuk mengatasi hal tersebut? Ini juga menjadi satu kekhawatiran akan terjadi ledakan gitu ya, ibaratnya gitu di Bondowoso berkenaan dengan kasus COVID-19 yang saat ini sudah
membuat kita sebenarnya sudah senang gitu ya, karena penurunannya sangat luar biasa. Dengan adanya kasus temuan yang kemarin ini benar-benar bikin resah. Nah, selanjutnya apakah hanya berhenti sampai di pemeriksaan kemarin? Karena kita melihat realitanya di toko-toko masih tetap ramai gitu ya. Nah, ini langkahnya seperti apa, dokter? Itu saja mungkin, dokter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Yang pertama terkait dengan 3 pramuniaga yang sudah dinyatakan positif COVID. Jadi prinsip di dalam surveillance ataupun epidemiologi, maka paling erat atau kontaknya paling erat dengan penderita yang positif COVID itu yang menjadi sasaran utama pemeriksaan kita. Itulah tujuan dari tracing, siapa-siapa saja selama ini yang kontak erat dengan penderita. Nah, di antara kontak erat itu yang pertama adalah pasti keluarga dalam satu rumah. Bahkan kita kembangkan kepada tetangganya. Kemudian siapa lagi yang kontak erat dalam hal ini adalah siapa saja yang ada di tempat kerja, dalam satu tempat kerja. Nah, kemarin kebetulan yang di tempat kerja juga sudah kita lakukan pemeriksaan rapid antigen semua. Dan hasilnya memang negatif. Di keluarganya yang paling erat, ini kita langsung ambil langkah tidak rapid antigen lagi. Tetapi langsung kita lakukan pemeriksaan PCR. Ya, mudah-mudahan nanti hasil dari pemeriksaan ini negatif semuanya. Kalaupun itu ada yang positif, maka akan kita perluas lagi. Karena di dalam setiap tracing and tracking itu selalu kita tanyakan adalah pertama, siapa saja selama ini yang sempat kontak dengan yang bersangkutan. Yang kedua, apakah ada riwayat perjalanan dari luar kota, seperti yang tadi ditanyakan oleh Mbak Ocha. Dan ataukah sempat kontak dengan orang yang positif COVID. Nah, kalau yang positif COVID ini mungkin tidak disadari apabila kecuali sedang merawat yang memang sudah didiagnosa positif COVID. Entah itu di rumah, yang OTG, isolasi mandiri, dan sebagainya. Nah, apakah kemudian kita hanya berhenti pada pemeriksaan kemarin? Yang pertama begitu kita ada kasus yang positif, tadi malam kita jalan lagi. Kita lihat toko yang pengunjungnya memang cukup banyak. Tadi malam kita ngambil di kota itu sekitar 100 lagi sampling. Kemudian yang ada di Maesan itu yang juga cukup banyak pengunjungnya, hampir 48. Total ada 159 tadi malam kita sampling. Di kota 2 tim, di Maesan 1 tim. Alhamdulillah hasilnya negatif semua. Apakah berhenti di situ? Tidak. Ya. Tapi kita juga akan lihat karena sifatnya ini adalah kita lihat di mana tingkat pengunjung dan kerumunan itu tinggi karena menjadi fokus kita adalah pegawainya atau pramuniaganya serta pemilik. Jangan-jangan betul kemarin kita memang berasumsi berhipotesa bahwa pemilik ini yang harus didahulukan. Karyawan harus didahulukan. Khawatirnya pengunjungnya ini tidak apa-apa, penduduk masyarakat yang pembeli tidak apa-apa, ternyata karyawannya ada yang positif. Betul dugaan kita. Ya, ternyata ada yang positif. Tertular di mana? Kita memang tidak bisa memastikan dia tertular di mana. Nah, malam hari ini memang kita masih libur. Karena kalau nanti biasanya sidak-sidak ini berurutan, terus itu biasanya agak waspada mereka gitu. Nah, besok kita bermain di mana? Ya kita tunggu nanti petunjuknya pimpinan. Apakah tetap di tempat-tempat perbelanjaan ataukah di tempat sholat taraweh ataukah di tempat yang lain, di kafe misalkan ya. Sangat mungkin kita akan melakukan lagi sebelum malam lebaran sesuai dengan petunjuk dari pimpinan tentunya dalam hal ini Satgas. Saya kira itu Mbak Dewi, terima kasih.
Kalau tanya usia, tak bukakan dulu ya Mbak. Saya enggak hafal usianya, soalnya ada yang 18 tahun, 19 tahun, dan yang tertua ini umur berapa ini? Oh, satu enggak ada umur ya Pak ya. Yang MJ 18, yang TF 19, yang F ini belum tahu umur berapa Pak tuh. Yang F. Ya paling kurang lebih ya sekitar itu, karena memang pramuniaga kan masih usia-usia muda rata-rata ya. Yang apa? Tak bacakan lagi. Yang F dari Curadami, MJ dari Wonosari, TF dari Sumber Waringin. Oke. Boleh. Ketiga orang ini apakah di Bondowoso itu kan kalau pegawai pramuniaga maksud saya itu rata-rata kalau di Bondowoso itu ngekos mereka. Ketiganya ini ngekos apa mereka PP? Kalau ngelihat yang Sumber Waringin cukup jauh, Wonosari juga cukup jauh. Khawatirnya mereka ngekos kan jadi bisa di-track di kos-kosannya gitu dokter. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya betul, ini hasil tracing yang Sumber Waringin itu kos ya. Kos. Dan dia sendirian di situ. Ada informasi tambahan Pak Tu? Ya cuman itu. Ya memang kos. Semua yang ada di lokasi kos itu, yang kontak erat dan dekat di lokasi kos tetap kita lakukan tracing dan kita lakukan testing. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, karena sebentar lagi buka puasa, ya kurang berapa menit ini puasanya, buka puasanya. Oh masih lama ternyata. Oh itu di kabupaten tetangga. Ya. Dokter, ini kan tadi saya menyimak dokter bahwasanya tidak bisa dipastikan mereka tertular di mana. Ya. Apakah kita bisa sebut ini klaster tertular pembeli gitu dokter? Karena kan mereka 24 hampir berapa belas jam kerja gitu dokter. Nggak bisa kita kemudian memvonis tertular pembeli yang mana ya jangan. Karena kondisinya ini juga tidak sporadis ya, seperti ya mohon maaf seperti kasus Salem gitu kan, kita bisa menyimpulkan seperti itu klaster itu. Nah yang di kabupaten tetangga kita itu ada tambahan positif pemeriksaan persorin tadi sekitar 8 apa 9, jadi sudah lebih dari 50, hampir 60-an. Dan ada kejadian yang meninggal, 6 orang meninggal ya. Ya silakan. Oh ya, jadi untuk tempat baik itu tempat kerja ataupun tempat usaha, ini sebetulnya tidak di dalam SOP itu tidak menyebutkan harus berapa hari atau berapa hari. Tetapi untuk keamanan minimal dilakukan penutupan 1 hari dengan melakukan desinfeksi atau pensterilan ruangan tersebut, gitu ya. Nah kita kalau di tempat pelayanan kesehatan itu minimal 3 hari. Kenapa? Karena di situ aktivitas pelayanan itu kan sangat tinggi yang memang banyak terkontaminasi dengan virus, banyak tempat-tempat yang di situ sangat riskan dengan adanya virus-virus di tempat pelayanan kesehatan. Minimal kalau di tempat pelayanan kesehatan kita 3 hari, gitu ya. Oke Mas. Apa fungsinya vaksin itu di dalam Ya, terima kasih.
perlu saya sampaikan bahwa vaksin itu ya tidak ada hubungannya dengan mudik-memudik, ya. Jadi vaksin ini seperti yang kita ketahui bersama adalah untuk menstimulasi atau merangsang pertumbuhan kekebalan tubuh kita atau imun, yaitu dengan cara menyuntikkan virus yang dilemahkan. Nah, apakah seseorang yang sudah divaksin kemudian dilarang mudik? Ya, ketentuan dari pemerintah pusat itu tidak pernah ada tulisannya, regulasinya bagi mereka yang sudah divaksin boleh mudik, tidak ada begitu, ya. Dan perlu kami sampaikan, walaupun kita sudah divaksin, kemudian kita lengah dengan protokol kesehatan, maka potensi, sekali lagi, potensi ya. Jadi pemberian vaksin itu tetap harus diimbangi dengan kita tetap menjaga protokol kesehatan, ya. Tidak bisa kemudian kita setelah divaksin kita santai, lengah, tidak pakai masker dan sebagainya. Dari informasi bahwa vaksin ini memberikan kekebalan kepada kita, puncaknya adalah antara 6 sampai 9 bulan. Semestinya kalau negara-negara mencukupi termasuk ketersediaan vaksin, semestinya kita bisa diberikan 1 kali lagi booster atau pemberian vaksin ulangan 1 kali lagi, sehingga itu bisa memberikan perlindungan kita lebih lama. Nah itu ya. Jadi terkait dengan pemudik ini tidak ada kaitannya dengan vaksin, Mas, sehingga ya regulasinya bukan hanya kepada para pejabat tetapi juga untuk warga Indonesia untuk tidak melakukan perjalanan mudik terutama dari kota ke kota lain. Bahkan kita di Jawa Timur ada aglomerasi yaitu rayonisasi pun sekarang sudah dicabut. Yang semula kan ada, kalau antara Banyuwangi, Situbondo, Jember, Bondowoso, Lumajang itu masih bisa kita mudik antar kota itu atau mudik lokal. Tapi ternyata juga dicabut larangan itu. Kenapa? Ternyata trennya ini secara nasional penambahan kasusnya sudah mulai merangkak naik. Nah ini yang diantisipasi oleh pemerintah, oleh Satgas Nasional, oleh KPCPEN ya yang ada di pusat, penanggulangan COVID dari pusat, ini kita mengikuti itu. Gitu ya Mas Ustadz ya. Terima kasih. Cukup? Pak, tadi mungkin saya tidak konsentrasi. Di karantina di mana? Oh ya. Karantinanya, kalau karantina itu bagi pekerja migran Indonesia yang hasil swabnya negatif. Tapi kalau isolasi itu tetap di rumah sakit. Di Bondowoso kita sediakan 2 tempat, Rumah Sakit Umum Bondowoso dan Rumah Sakit Bayangkara. Sementara kita tempatkan di Rumah Sakit Umum Bondowoso untuk yang positif COVID. Tapi kalau untuk pekerja migran yang kita jemput dari Surabaya, di mana hasil swab PCR-nya pertama negatif, itu kita karantina di gedung ex-Akper ya. Ya sekarang jadi satu lokal dengan rumah sakit umum. Cukup? Oke. Terima kasih kalau memang sudah bisa difahami. Dan mohon sekali lagi kepada teman-teman semua membantu kami Satgas dan pemerintah untuk selalu mengingatkan protokol kesehatan di tempat sekitar masing-masing. Minimal jenengan semua beraktivitas pakailah masker selalu, karena ingat bahwa varian atau mutasi virus ini sudah ada di Jawa Timur ya. Yang B117 kemarin berasal dari Inggris, kemudian Afrika Selatan dan India terjadi double varian,
dan itu sudah masuk di Indonesia. Dan di Jawa Timur kasus pertama yang ditemukan adalah berasal dari Kongo, ya, varian dari Kongo yang positif adalah mutasi yang dari sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.